Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan beberapa cara atau tips agar Bapak Ibu bisa masuk ke raudhah dan juga bisa masuk ke tempat yang mustajab untuk sholat dan doa, yaitu Hijr Ismail. Nah, biasanya Bapak Ibu umumnya umroh yang datang ke Madinah itu kan ada yang di Madinah 3 hari, ada juga yang 4 hari. Nah, itu mutawibnya atau pembimbingnya itu mengajak Bapak Ibu untuk bisa sholat berjamaah, sholat wajib ini khususnya di Masjid Nabawi. Itu pada saat kedatangan di kota Madinah. Kemudian pada saat atau waktu-waktu tertentu, mutawibnya atau pembimbingnya itu juga membimbing agar bisa masuk ke raudhah. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian ada harapan bisa masuk ke raudhah karena dibimbing. Itu yang pertama. Namun, hari-hari selanjutnya biasanya Bapak Ibu bisa melakukan itu secara mandiri. Karena pada umumnya dari travel itu, untuk bisa sama-sama masuk ke raudhah itu, biasanya hanya 1 kali bimbingan, baik laki maupun perempuan. Selanjutnya, itu bebas dalam artian mandiri. Nah, di sini berarti Bapak Ibu harus dibekali bagaimana caranya agar tahu dan bisa masuk ke situ tanpa dibimbing. Yang pertama Bapak Ibu, saya akan jelaskan kefadolan dari raudhah. Ada dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim itu, Nabi bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu di antara taman surga. Berarti raudhah itu tempat yang mustajab untuk berdoa dan juga kita bisa di situ mempersungguh amal solih yang lainnya. Misalnya baca Al-Quran, kemudian juga sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, namun tempat tersebut karena lokasinya itu ada di dalam masjid dan luasnya juga terbatas, pengunjungnya juga sangat antri. Nah, berarti harus tahu caranya. Nah, untuk ibu-ibu atau perempuan biasanya dibuka setelah selesai sholat subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ibu-ibu juga atau perempuan itu dibuka setelah selesai sholat isya. Nah, ada 2 waktu berarti untuk ibu-ibu. Kemudian bagaimana kalau bapak-bapak? Nah, kalau bapak-bapak umumnya pada saat itu itu umumnya pada saat waktu sepertiga malam yang akhir. Biasanya itu misalnya Bapak Ibu sekalian dari hotel misalnya jam 1. Nah, itu sudah mulai dibuka itu. Jadi biasanya dibukanya insya Allah jam 2. Sampai kapan? Sampai subuh. Kalau laki-laki, itu laki-laki umumnya tadi kurang lebih dari mulai jam 1, misalnya Bapak Ibu sekalian keluar, ngantri, nanti insya Allah jam 2-an, sekitar jam 2 dibuka, sampai subuh. Kemudian juga bisa setelah selesai sholat 5 waktu yang wajib, terkadang juga dibuka, seperti itu. Nah, kemudian, bagaimana atau dari mana pintu masuknya? Nah, saya insya Allah 3 hari yang lalu dapat informasi untuk perempuan kalau zaman dulu itu kan pintu nomor 25. Itu zaman dulu. Nah, kalau sekarang informasi yang sekarang itu untuk ibu-ibunya itu bisa masuk setelah sholat subuh nih setelah sholat subuh itu insya Allah itu pintu nomor 32 dan 33 karena pintunya itu bergandengan. Nah, jadi kalau misalnya setelah selesai sholat subuh, supaya bisa ngantri cepat datang ke
pintu nomor 32 atau 33. Itu kalau perempuan. Terus bagaimana kalau laki-laki? Nah, laki-laki, ya, tempo hari itu ya, 5 hari yang lalu dapat informasinya itu, kalau malam misalnya Bapak Ibu, Bapak-Bapak ini bisa mendatangi pintu nomor 39. Ya, kalau zaman dulu pintu 7 biasanya. Nah, sekarang ya, nomor pintunya untuk laki-laki, nomor pintunya 39. Untuk bisa masuk ke Raudhah, saat ini ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki para jamaah. Di antaranya harus punya tasreh. Bahkan diusahakan Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi Tawakalna atau Edmarna. Nah, dalam hal ini saran saya supaya bertanya ke mutawibnya, minta diajari bagaimana caranya agar bisa masuk ke Raudhah tanpa harus dibimbing. Jadi bisa masuk secara mandiri. Nah, kemudian nanti setelah masuk ke Raudhah, apa yang harus dilakukan? Silakan Bapak Ibu sekalian memperbanyak ibadah, diantaranya sholat. Bisa sholat hajat, umpamanya barangkali ada keinginan, silakan sholat hajat minta kepada Allah, karena itu merupakan tempat yang mustajab. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau bapak-bapak umpama karena masuknya malam, ya, perbanyaklah sholat malam. Ingat sholat malam itu ya bebas sampai capek. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus sampai capek, sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Jadi kalau sudah mau menjelang subuh ya diusahakan berhenti. Tapi jangan lupa, saya mengingatkan supaya ditutup dengan witir. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, yang penting ganjil. Nah itu. Kemudian juga ya, bisa melaksanakan sholat tasbih. Ya. Bisa juga bagi ibu-ibu karena pagi umpamanya diusahakan bisa sholat duha umpamanya. Ya ibu-ibu juga bisa sholat duha, kemudian bisa sholat tasbih kalau waktunya waktunya lama. Karena memang berebut ya, terkadang baru beberapa sholat sudah suruh pergi diganti dengan yang lain. Tapi tetap diusahakan ya, ketika kita bisa masuk, diusahakan supaya bisa mempersungguh ibadah kepada Allah. Kemudian perlu diketahui Bapak Ibu, ada dalam hadis itu diterangkan, barang siapa yang melaksanakan sholat wajib berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 kali. Maksudnya 40 kali sholat wajib tanpa putus, maka Allah akan mencatat baginya terhindar dari siksa api neraka. Kemudian juga terhindar dari sifat munafik. Itu ada dalam hadis diterangkan. Kemudian ada juga dalam hadis Imam Bukhari, itu Nabi bersabda, sholat di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali lipat pahalanya dibandingkan sholat di masjid lain. Nah, dengan adanya hadis ini berarti pahalanya buat Bapak Ibu sekalian, umpamanya Bapak Ibu melakukan sholat di Masjid Nabawi, termasuk tadi di Raudhah, sama. Pahalanya, bandingannya akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain, selain di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram tadi kan lebih besar lagi, yaitu 100.000 kali lipat. Nah, mumpung berada di sana, silahkan dipersungguh sholatnya. Kemudian yang kedua, Hijr Ismail. Hijr Ismail ini juga merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa, sekaligus bisa untuk sholat di tempat tersebut. Pada saat Bapak Ibu berada di kota Mekah, saya sangat menyarankan untuk bisa sholat dan berdoa di Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu punya keutamaan Bapak Ibu. Di antaranya pada saat itu ada dalam hadis Tirmidzi,
pada saat itu Aisyah berkata ke Nabi bahwa beliau ingin sekali sholat di dalam Ka'bah. Nah, namun kemudian Nabi mengajak Aisyah menuju Hijr Ismail. Kemudian Nabi bersabda, "Sholatlah kamu di sini jika kamu ingin sholat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk dari bagian Ka'bah." Nah, dengan adanya hadis ini berarti Hijr Ismail itu merupakan bagian dari Ka'bah. Barang siapa yang bisa sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, berarti itu merupakan tempat yang mustajab baik untuk sholat maupun berdoa. Nah, prakteknya bagaimana, Pak? Prakteknya adalah ya, karena pada saat ini bagi orang-orang yang ingin bertawaf atau juga beribadah di pelataran Ka'bah, ada peraturan terbaru. Tempo hari itu, beberapa hari saya mendapatkan info, ya, bagi laki-laki ya, diusahakan harus memakai kain ihram. Kalau perempuan itu bebas, mau pakai putih atau yang berwarna lain silahkan. Namun saran saya ya diusahakan sama-sama warna putih. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan kain ihramnya, laki-laki pakai kain ihram, perempuan silahkan bebas. Nah, diusahakan dari mulai hotel supaya berkelompok. Contoh, diusahakan misalnya masuk ke Masjidil Haramnya itu supaya berkelompok, karena nantinya pada saat masuk ke Hijr Ismail itu ada manfaatnya, nanti saya terangkan. Nah, setelah sampai di pintu Masjidil Haram, silahkan ikut antrian yang masuk dengan orang-orang yang akan ya, menuju ke pelataran Masjidil Haram atau orang-orang yang akan tawaf. Jadi ikut aturan seperti itu. Setelah sampai di pelataran, silahkan Bapak Ibu, kan tadi saya katakan harus berkelompok, misalnya berkelompok 3 orang atau 4 orang. Nah, silahkan ikut putaran orang-orang yang sedang tawaf. Nah, sedikit-sedikit dari kita ikut arus itu, ya, silahkan mepet ke tembok Hijr Ismail, sedikit. Nah, setelah sampai di pintu Hijr Ismail, ya, tidak usah kita saling mendorong, ya. Tenang tapi pasti, ikuti arus jamaah dan silahkan membuka, ya. Karena kita datang dari pintu masuk, umpama ada orang ya, berdesakan ingin keluar, silahkan kasih kesempatan untuk keluar terlebih dahulu agar kita bisa masuk. Nah, setelah kita bisa masuk ke Hijr Ismail, ya, dengan syarat tadi berkelompok, umpama 3 orang atau 4 orang, saran dari saya itu silahkan menuju dinding pinggir Hijr Ismail. Supaya apa? Nanti supaya ibadah sholatnya itu tidak terganggu atau tidak berdesakan. Karena kalau kita sholatnya pas di tengah, nah, posisi di tengah itu sangat-sangat rawan untuk terinjak-injak atau ya, kurang tenang dalam sholatnya. Berarti silahkan menuju dinding Hijr Ismail yang ada di dalam. Nah, setelah sampai, silahkan bergantian sholatnya. Ya, jadi bisa di situ misalnya sholat hajat atau sholat apa saja. Caranya bagaimana? Kalau 3 orang berarti 2 orang yang menjaganya. Kalau 4 orang berarti yang 3 orang yang menjaganya. Supaya apa? Supaya tidak terinjak-injak atau juga ya, supaya khusyuk dalam sholatnya. Nah, itu caranya. Berarti kuncinya diusahakan supaya berkelompok 3 atau 4 orang. Ya, seperti itu. Jadi ada dalam hadis Ibnu Majah itu diterangkan, Nabi bersabda, "Sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwa." Satu sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan 100.000 sholat di tempat lainnya. Berarti mumpung berada di Mekah, diusahakan ya, bisa mempersungguh sholatnya, karena pahalanya begitu pol ya, sampai 100.000 lipatan. Nah, ini sebagai saran dan sebagai penyemangat agar Bapak Ibu sekalian
pada saat umroh bisa mempersungguh ibadah sholat di Masjidil Haram. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Bila ada yang kurang, ya silahkan boleh ditambah. Dan bila video-video ini, ya khususnya masalah ibadah umroh, karena dalam hal ini saya menghususkan membuat video-video tentang ibadah umroh maupun ibadah haji, umpamanya bermanfaat buat ibu atau bapak, silahkan boleh di-share ke teman atau ke siapa saja yang membutuhkan. Bisa di-share di Facebook, umpamanya di WhatsApp, dan lain sebagainya. Silahkan niatkan cari pahala. Ya, karena saya membuat video ini pun sama, ya, ingin mendapatkan pahala, membantu orang-orang agar mudah dalam beribadah, terutama orang yang akan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Saya berharap agar video-video saya ini bisa menjadi jariah buat saya dan keluarga saya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.